Manuddin Chishti, yang kemudian dikenal sebagai Khwaja Ghareb Nawas, dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1143 di kota kecil Sanjar di wilayah Herat, yang saat ini terletak di Afghanistan. Beliau berasal dari keluarga yang tidak hanya kaya tetapi juga terhormat. Keluarga Chishti adalah keturunan langsung dari Rasulullah Muhammad melalui Imam Musa Al-Kazim, yang memberikan mereka status yang tinggi dalam masyarakat. Sejak kecil, Manuddin Chishti sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan spiritualitas yang mendalam. Beliau tumbuh di tengah lingkungan yang dipenuhi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, di mana ajaran Islam dan nilai-nilai moral diajarkan dengan penuh cinta dan dedikasi. Orang tuanya, yang sangat dihormati di komunitas mereka, memberikan pendidikan terbaik kepada Manuddin, baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Namun, pada usia 16 tahun, ujian berat datang menghampiri hidupnya. Beliau kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu yang relatif singkat, meninggalkannya dalam kesedihan yang mendalam. Kehilangan ini membawa perubahan besar dalam hidup Manuddin. Selain harus menghadapi kehilangan emosional, beliau juga harus menerima tanggung jawab besar atas harta keluarga yang cukup besar. Mewarisi kekayaan dan tanggung jawab pada usia yang begitu muda bukanlah tugas yang mudah. Namun, Manuddin Chishti menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau tidak hanya mengelola harta warisan dengan bijak, tetapi juga mulai memperlihatkan kecenderungan kuat untuk mencari kedamaian spiritual. Keinginan untuk memahami makna hidup dan mencari kedekatan dengan Tuhan menjadi dorongan utama dalam hidupnya. Keinginan spiritual Manuddin Chishti mulai berkembang ketika beliau masih sangat muda. Pada suatu hari yang cerah, saat beliau sedang sibuk merawat kebun miliknya, Manuddin bertemu dengan seorang sufi bijaksana bernama Sheikh Ibrahim Kunduzi. Pertemuan ini terbukti menjadi titik balik dalam hidupnya. Sheikh Ibrahim, dengan aura yang penuh kedamaian, memberikan sepotong roti kepada Manuddin. Ketika Manuddin memakan roti tersebut, sebuah perubahan besar terjadi di dalam hatinya. Beliau merasa hatinya dipenuhi dengan cahaya ilahi yang membimbingnya menuju perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Setelah pertemuan tersebut, Manuddin Chishti merasa terdorong untuk meninggalkan segala bentuk kekayaan dan kemewahan duniawi. Keinginan hatinya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Beliau kemudian memulai perjalanan panjang ke berbagai kota penting di dunia Islam, seperti Samarkand dan Bukhara. Di kota-kota ini, Manuddin tidak hanya belajar dari berbagai ulama terkenal, tetapi juga menyerap pengetahuan dari para sufi yang bijaksana. Salah satu guru utama yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan spiritual Manuddin adalah Sheikh Usman Harwani. Di bawah bimbingan Sheikh Usman, Manuddin menghabiskan beberapa tahun untuk belajar dan bermeditasi. Sheikh Usman adalah seorang sufi terkemuka di wilayah itu yang dikenal karena kebijaksanaan dan pengetahuannya yang mendalam. Selama masa ini, Manuddin menerima banyak pelajaran berharga tentang ajaran sufi yang menekankan pada kasih sayang, kerendahan hati, dan cinta kepada Tuhan. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama dengan Sheikh Usman, Manuddin akhirnya mendapat izin untuk menyebarkan ajaran sufi. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, beliau mulai berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah beliau pelajari dengan orang lain. Perjalanan spiritual Manuddin tidak hanya memperkaya kehidupan beliau sendiri, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam mencari kebenaran dan kedekatan dengan Tuhan. Pada suatu malam yang tenang, saat Manuddin Chishti sedang bermunajat, beliau menerima perintah ilahi melalui mimpi. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad memberinya untuk pergi ke India dan menyebarkan ajaran Islam. Mimpi ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam hidupnya. Dengan keyakinan penuh pada petunjuk tersebut, Manuddin Chishti memutuskan untuk memulai perjalanan panjangnya ke India. Beliau tiba di India sekitar tahun 1192, membawa semangat dan dedikasi untuk menyebarkan pesan cinta dan perdamaian. Awalnya,
Beliau menjelajahi beberapa kota untuk memahami kebudayaan dan kondisi masyarakat setempat. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan ketulusan. Setelah beberapa waktu, akhirnya beliau menetap di Ajmer, sebuah kota bersejarah di Rajasthan yang kemudian menjadi pusat dari misinya. Di Ajmer, Manuddin Chishti mulai menjalankan misinya dengan mengajarkan ajaran Sufi yang menekankan pada kasih sayang, toleransi, dan cinta universal kepada semua makhluk. Beliau membuka pintu rumahnya bagi siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang agama atau status sosial. Setiap hari, banyak orang datang kepadanya mencari bimbingan spiritual, dan beliau menyambut mereka dengan tangan terbuka dan hati yang penuh kasih. Kepribadian Manuddin Chishti yang penuh kelembutan dan kebaikan segera menarik perhatian masyarakat setempat. Tidak hanya umat Muslim, tetapi juga banyak non-Muslim yang menghormati dan mengaguminya. Beliau dikenal karena kepeduliannya yang mendalam terhadap orang miskin dan mereka yang termarginalkan. Di tengah masyarakat yang terpecah-pecah oleh perbedaan, Manuddin Chishti menjadi simbol persatuan dan kasih sayang. Kepeduliannya yang tulus terhadap orang-orang yang kurang beruntung membuatnya mendapatkan julukan Ghareb Nawas, yang berarti pelindung orang miskin. Julukan ini tidak hanya mencerminkan sifat kemurahan hatinya, tetapi juga dedikasinya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Beliau menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi yang kelaparan dan terlantar, serta memberikan dukungan moral bagi mereka yang putus asa. Pada tanggal 15 Maret 1236, dunia kehilangan salah satu tokoh spiritual terbesar ketika Manuddin Chishti meninggal dunia di Ajmer, Rajasthan. Meninggalnya beliau merupakan kehilangan yang sangat besar, tidak hanya bagi para pengikutnya, tetapi juga bagi masyarakat luas yang telah mendapatkan manfaat dari ajaran dan kebijaksanaannya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Ajmer, di sebuah makam yang kemudian dikenal sebagai Dargah Sarif. Dargah Sarif bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir bagi Manuddin Chishti. Tempat ini telah berkembang menjadi salah satu situs ziarah paling penting bagi umat Muslim di India. Setiap tahunnya, jutaan peziarah dari berbagai latar belakang agama datang ke Ajmer untuk mengunjungi makam beliau, memohon berkah, dan mengenang ajaran-ajarannya yang penuh kasih sayang dan toleransi. Suasana di Dargah Sarif selalu dipenuhi dengan rasa spiritual yang mendalam dan kehadiran Tuhan yang terasa nyata. Ajaran dan pengaruh Manuddin Chishti tidak berhenti dengan kematiannya. Beliau mendirikan tarekat Chishtiya, yang menjadi salah satu tarekat Sufi terbesar dan paling berpengaruh di Asia Selatan. Tarekat ini mengusung prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Manuddin Chishti, yaitu kasih sayang, toleransi, dan pelayanan kepada umat manusia. Para pengikut tarekat Chishtiya terus menyebarkan ajaran beliau, menjaga semangat dan nilai-nilai yang diajarkan olehnya. Tarekat Chishtiya telah memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di India dan sekitarnya. Para sufi dari tarekat ini dikenal karena pendekatan mereka yang inklusif dan penuh kasih, yang menarik orang-orang dari berbagai latar belakang untuk bergabung dalam pencarian spiritual mereka. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Manuddin Chishti terus hidup dalam hati dan tindakan para pengikutnya, menciptakan jembatan persaudaraan dan perdamaian di antara berbagai komunitas. Kehidupan dan ajaran Manuddin Chishti menjadi sumber inspirasi yang tak terbatas bagi banyak orang. Beliau menunjukkan bahwa jalan menuju Tuhan dapat ditempuh dengan cinta, kesederhanaan, dan pelayanan kepada sesama. Warisan spiritual yang beliau tinggalkan terus memberikan cahaya dan petunjuk bagi generasi-generasi mendatang. Semoga kisah ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan dan ajaran spiritual Khwaja Manuddin Chishti. Jika Anda ingin mengetahui aspek lain dari kisah beliau, saya dengan senang hati akan membantu.